Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-224. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-224 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 7 saham, dan saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham MTK, di mana saham ini kemarin ditutup di harga 2.550 dan harga ini adalah harga PBH yang mana kita kenal itu adalah resisten terkuat. Jadi harganya tepat sekali berada di resisten terkuat tersebut, dan kemarin sudah membentuk satu candle yang cukup bertolak belakang ya. Jadi ada tekanan jual yang besar namun juga ada dorongan beli, jadi akhirnya berhasil ditutup stagnan kurang lebih. Dan kalau misalkan teman-teman yang ingin mau membeli saham MTK, maka pastikan dulu dia naik di atas. Jadi minimal 2550 itu berada di sisi bid. Jika nanya 2560, entah teman-teman bisa antri dapat syukur, atau bisa HK di 2560. Untuk titik cut loss-nya pasang 3 tick saja di bawah itu, atau mau lebih ekstrim kurang lebih di 2500 lah, kita pasang agak jauh. Karena kita tahu sendiri ini banyak lower shadow-nya, takutnya pasang 3 tick kena, ya udah kita pasang di 2500 untuk stop loss-nya. Dan teman-teman boleh beli kalau misalkan dia berada di atas 2550, karena ini riskan. Kalau dia bisa naik di atas 2550, maka dia masih bisa akan terus melanjutkan kenaikan bahkan sampai menuju ke 40 hari harga tertinggi di 2680. Tapi kalau misalkan dia tidak mampu bertahan di atas 2550, maka dia punya peluang kembali lagi ke level PBL yaitu di 2190. Pertimbangkan baik-baik besok. Ini bagus sebenarnya, walaupun resikonya lebih tinggi, tapi dia menariknya adalah dia tepat berada di resisten. Dia naik artinya resisten itu belum menjadi support. Kalau dia turun maka resisten itu memang jadi resisten paling kuat. Dan tugas teman-teman adalah memastikan bahwa MTK di hari Senin nanti bisa naik bertengger di atas 2550. Barulah di situ teman-teman masuk cut loss di 2500. TP-nya adalah di 2680. Kemudian setelah MTK kita punya saham APPRO, di mana saham ini ditutup di harga 71 atau naik 1,42% di perdagangan hari Jumat kemarin. Kalau teman-teman perhatikan bahwa secara risk reward saham ini masih berada di resiko medium, dan kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka jauh lebih menarik kalau misalkan teman-teman tunggu di dekat ya, di dekat dengan area 64 atau di PBL. Itu mungkin jauh lebih aman karena saat ini dia berada di tengah-tengah antara menuju ke resisten atau dia menuju ke support. Dan ini kalau misalkan dia menuju ke support, maka kalau misalkan teman-teman masuk di posisi saat ini, minusnya pasti dalam. Tetapi kalau misalkan beli dekat dengan 64 itu mungkin jauh lebih aman. Bisa cut loss di bawah support terkuat itu mungkin di range 61 atau di 62, teman-teman sudah bisa cut loss. Tetapi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa daripada saya tunggu di bawah malah sahamnya terbang, oke, tidak masalah, ambil di 71 72, tapi ingat kita pakai yang namanya level support psikologis di 70. Ketika jebol di bawah 70 silakan cut loss di 67. Tapi kalau dia mampu kuat bertahan di atas 70, hold, ada potensi dia bisa melanjutkan kenaikan menuju resisten PBH atau resisten terkuat yaitu di harga 78. Kemudian setelah PPRO kita punya saham BOS, di mana saham ini kalau saya perhatikan cenderung selama 40 hari ke belakang ini bergerak sideways di level 100-an ya, 100 sampai dengan 120. Dan level ini menjadi level kunci di mana dia memiliki PBL support terkuat itu di 101, harga saat ini di 104. Sehingga indikator dari The Golden Cross sudah mengatakan ini sudah risiko low. Memang benar, karena apa? Dari 104 ke 101 cuma 3 poin. Tetapi teman-teman kalau misalkan dia bisa naik menuju ke resisten di PBH 115, itu kurang lebih ada 11 poin. Artinya risk reward itu lebih menarik secara reward. Artinya boleh masuk ini, risknya low. Kalau misalkan dia tidak mampu kuat bertahan di 101, silakan cut loss di 99, selesai, atau di 98. Tapi kalau misalkan dia mampu rebound di atas 101, maka ada peluang besar untuk dia naik ke 115. Sehingga opsi buat teman-teman adalah kalau mau membeli saham ini, pertama pastikan dulu dia kuat bertahan di atas 100 sampai dengan 101. Baru boleh masuk kurang lebih di 101 sampai dengan 103. Itu jauh lebih menarik. Cut loss di 98, 99. Target profit adalah menuju ke 115, yang mana itu menjadi PBH dari saham BOS. Setelah saham BOS kita punya saham ACST, di mana saham ini ditutup di harga 280 dan saham ini telah turun di bawah PBL di 292
Dan dia sekarang mendekati 40 hari harga terendah, yaitu di harga 272. Kurang lebih ada 8 poin lagi atau 4 tick lagi. Dia akan menuju ke low 40 harinya. Dan kalau saya perhatikan di sini sudah mulai sideways, ini sudah mulai bagus ya. Semoga ada technical rebound. Semoga di hari Senin nanti dia bisa turun dulu ke 272. Mungkin 272, 274 teman-teman buy di sana. Cut loss-nya kurang lebih di 268, 266. Dan kalau misalkan dia mampu kuat bertahan di atas 272, maka ada peluang besar untuk ACST technical rebound. Minimal dia bisa naik lagi di atas 292. Ini adalah area PBL yang saat ini menjadi resisten terkuat. Dan kalau misalkan itu pun mampu ditembus, bisa naik lagi di atas 292, maka ACST ini masih punya peluang besar untuk bisa terus melanjutkan kenaikan. Bahkan kalau dia naik lagi di atas 300, maka terbuka lebar dia akan menuju PBH yaitu di 342. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah 272, maka mending teman-teman cut loss terlebih dahulu dan tunggu lagi sampai dia naik lagi di atas 272. Setelah ACST, kita punya saham MNCN di mana di perdagangan hari Jumat kemarin ditutup minus 3,13% di harga 930. Dan kalau teman-teman perhatikan, dia memiliki support paling kuat di 915. Setelah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, akhirnya dia sudah masuk ke zona downtrend di sini. Dan saat ini sedang menguji level PBL di 915. Karena penurunannya kemarin itu cukup masif ya, bodinya cukup besar, ya minus 3%-an. Maka ada indikasi bahwa besok kemungkinan besar di hari Senin MNCN akan menembus PBL di 915. Nah, kuncinya adalah kalau misalkan dia ternyata open dan tembus di bawah 915, teman-teman jangan dulu masuk, stop. Jangan dulu entry, kita perhatikan dulu, kita wait and see. Semisal setelah dia jebol di bawah 915, mungkin di 900, di 895, tiba-tiba dia membentuk lower shadow, dia kemudian didorong dan berhasil breakout lagi di atas 915, baru boleh buy. Kalau misalkan sudah breakout, silakan buy di 915, cut loss di 900. Tetapi kalau misalkan di hari Senin ternyata dia open dan mentok di 915, langsung hajar 915, 1920, langsung buy, cut loss di 900, targetnya adalah menuju ke 990. Terdekatnya di situ dan terjauh adalah menuju PBH yaitu di harga 1045. Kemudian selanjutnya kita punya saham HMSP di mana saham ini ditutup di harga 1330 atau minus 0,38% di perdagangan hari Jumat kemarin. Kalau teman-teman perhatikan bahwa PBL atau support terkuat dari HMSP ini di 1335 dan itu tidak mampu ditahan di perdagangan kemarin. Dan juga dia memiliki low 40 hari harga terendah di 13.15 dan harga saat ini di 13.30. Artinya hanya jaraknya itu dekat-dekat sekali dari PBL, kurang lebih cuma 5 poin. Kemudian ke 40 hari harga terendah kurang lebih 15 poin. Dan ini menjadi range buy yang menarik sebenarnya. Kalau teman-teman mau aman, maka breakout di atas 13.35 boleh buy. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya 13.15. Jadi buy on breakout ketika dia naik di atas 13.35. Cut loss di 13.15 dengan target adalah menuju ke 1415. Tetapi kalau misalkan ternyata dia tidak naik lagi di atas 13.35, pastikan berikutnya adalah dia tidak jebol di bawah 13.15. Kalau dia tidak jebol di bawah 13.15, silakan buy 13.15 sampai dengan 13.20, cut loss di 1.300 dengan target terdekat ke 13.35. Kalau 13.35 ini mampu ditembus, maka target selanjutnya kembali lagi menuju PBH yaitu di harga 14.15. Jadi perhatikan situasi karena tidak ada yang pasti di market. Jadi kita selalu punya plan-plan yang harus kita persiapkan. Misalnya plan A kita pakai, oh misalkan dia breakout, saya harus apa? Buy on breakout, cut loss di mana, TP di mana. Tapi ternyata ketika plan A tidak tercapai, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita ada plan B. Oh dia ternyata turun dulu, tapi dia kuat bertahan di 13.15. Oke, kita boleh masuk di sana 13.15 sampai dengan 13.20. Cut lossnya di mana? Di 1.300. Targetnya sama ke 13.35 atau ke 14.15. Tapi misalkan ada plan C, plan terburuk. Ternyata dia turun di bawah 13.15. Ya sudah, kita jangan dulu beli, kita wait and see terlebih dahulu untuk HMSP. Baru masuk lagi ketika dia naik lagi di atas 13.15, di mana itu kita masuk lagi ke plan B-nya. Jadi ada plan-plan yang harus teman-teman siapkan agar ketika ekspektasi itu tidak sesuai dengan kenyataan, kita masih punya alternatif lain sehingga kita tidak bingung. Waduh, ini sahamnya malah sudah naik. Oh, ini sahamnya malah turun dari support. Nah, itu kita harus punya plan sehingga nantinya kita tidak bingung kapan harus entry, kapan harus exit. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-224 hari ini adalah saham Sido, di mana kalau teman-teman perhatikan saham Sido ini seperti sedang tidur ya, seperti di saham yang di harga 50 gitu. Pergerakannya di situ saja. Pertanyaan adalah kenapa dia bergerak seperti itu? Jawabannya mungkin karena
belum ada market maker yang ingin mengangkat, bisa jadi belum ada sentimen positif. Walaupun Sido ini mungkin dalam beberapa hari ini akan accumulate ya untuk dividennya. Kalau tidak salah 18,5 per lembar saham yang akan dibagikan untuk interimnya sebagiannya, yang dimana sebelumnya sudah dibagikan terlebih dahulu. Sehingga mungkin prediksi saya adalah ketika selesai dividen mungkin saham ini akan turun dulu. Tetapi jujur Sido ini merupakan salah satu perusahaan yang sangat bagus di sektornya. Pertumbuhannya luar biasa, di tengah pandemi pun dia masih growth yang luar biasa. Dan juga kalau kita perhatikan secara teknikal memang jaraknya sangat pendek ya. PBL atau support paling kuat 765, PBH di 795. Ini jaraknya pendek-pendek sekali. Kalau teman-teman mau invest ini bagus, tapi saran saya tunggu mending di kumdet selesai baru buy. Ketika kumdet dia amblas mungkin 5%, 6%, hajar aja, invest, silakan masuk. Tetapi kalau misalkan kalau teman-teman pakai teknikal, maka buy di 765, 770, cut loss mungkin di 750, target adalah ke 795 terdekat. Syukur-syukur dia bisa naik dari 800, maka dia bisa rally menuju ke 40 harga tertinggi di 820. Tapi kalau misalkan dia jebol di bawah 765 dan teman-teman itu tidak mau invest, ya mending teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk saham Sido. Tapi kalau ada yang bertanya apakah saham Sido bagus, jawaban saya secara pribadi saham ini bagus dan cocok untuk teman-teman yang mau mencari growth ya. Teman-teman yang suka jadi growth investor ya. Karena tipe-tipe investor banyak sekali. Investor ada yang value investor, ada yang growth investor, ada yang dividend hunter. Itu beda-beda. Ada yang cyclical ya, semuanya beda-beda. Jadi teman-teman harus kembali lagi kepada diri sendiri. Saya ini mau invest untuk apa? Ya, mau cari dividen kah? Mau cari capital gain kah? Atau mau cari dua-duanya? Silakan. Itu teman-teman adjust sendiri dengan keinginan teman-teman, sehingga nantinya tidak bingung. Nanti jangan bertanya, kenapa sih Sido sahamnya tidak naik-naik? Ya pertanyaan kamu kemarin carinya yang capital gain atau yang dividen. Mau cari dua-duanya, banyak yang bisa menghasilkan kenaikan luar biasa dengan dividen yang besar. Contohnya apa? BJBR dari 800 ke berapa ribuan, tapi capital dividennya juga besar 10%. Nah, itu salah satu contoh bahwa saya mau dapatnya dua-dua gitu, tapi carinya susah. Makanya teman-teman harus belajar fundamental lebih dalam biar teman-teman tahu nih mana perusahaan ini yang murah justru turun. Semangat terus untuk membeli. Karena apa? Dia tahu bahwa ketika turun nilai intrinsiknya murah, tapi dividen yieldnya pasti naik. Nah, itulah ciri-ciri investor yang bagus, yang benar-benar mengerti tentang perusahaan. Tapi kembali lagi pada teman-teman, stylenya teman-teman, intinya kita tidak mau belajar fundamental, teknikal, apapun lah yang kita mau belajar, pasti ujung-ujungnya adalah kita mau mengamankan uang kita, kalau bisa jangan rugi, dan juga uang itu bisa bertumbuh. Jadi tetap pakai cara yang menurut teman-teman itu bisa menghasilkan profit, dan juga itu bisa nyaman buat teman-teman. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-224. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk 16.000 subscriber ya. Semuanya terima kasih banyak yang telah setia mendukung, menonton, dan selalu share video ini. Semoga semuanya selalu diberkati. Dan juga teman-teman bantu lagi, jangan lupa like, subscribe, dan tentunya share agar semakin banyak teman-teman yang lain yang mungkin belum melihat YouTube ini bisa teredukasi. Dan juga tentunya bisa menjadi bermanfaat juga untuk tradingnya. Oke, sekali lagi, sampai jumpa, sampai bertemu, dan semoga membantu.